Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola. Taruh, anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat pelatih kayak taktik ya, tidak bisa berkutik. Nah, berhadapan dengan Real Madrid yang katanya pelatihnya miskin taktik tapi menang. Nah, kali ini gue mau review Liga Champions, tapi gue nggak sendiri. Di samping gue udah ada fans Manchester City yang berani muncul dan sekarang menjadi benchmark dari fans Manchester City ya. Betul. Karena di TikTok FYP dan dia mengakui tentang City OKB, dan dia juga adalah orang-orang yang percaya kalau Pep Guardiola adalah pelatih kayak taktik. Iya. Samping gue udah ada Naji Rabani. Halo, tapi pernah pendengar ya bang? Karbol Mania. Karbol Mania. Ji, Iya bang Abeb. gimana nih Manchester City? Langsung aja nih kita bahas. Berarti ada beberapa match tuh yang gue inget. Dortmund menang, Milan menang. Ada si Paris Saint-Germain. Iya, PSV PSV juga menang. Juventus menang. Juventus, PSV kan? ya ini klub-klub yang harus playoff, yang harusnya nggak lolos nih kalau Liga Champions. Iya. Formatnya format lama nih. Betul. Ya kan? Tapi kita kan mau bahas Manchester City yang berhadapan dengan Real Madrid. Kalau lu ngelihatnya gimana nih? Datang kan ada banner Rodri yang buat ngejek Vini, Betul. gitu kan? Pakai, apa namanya? Judul lagu Oasis. Oh iya. Crying Your Heart Out. Itu apa tuh? Tentang apa liriknya? Pokoknya jangan nangis lah intinya. Jangan nangis. Jangan nangis, Vini, jangan ngambekan. Oh iya, gitu. iya. Intinya jangan kayak gitu. Iya, Malah iya, habis iya. ngebanter kalah. Tapi kita bahas ini dulu lah secara kondisi Manchester City datang di kandang sendiri ya, di Etihad. sendiri. Itu lawannya Madrid yang nggak pakai beberapa back inti. Betul. Kehilangan beberapa pemain inti Betul. juga. Dan gelandang mah cukup lengkap ya, cuma pemain belakangnya nggak ada. Betul. Asensio kan Asensio. siapa sih ngomongnya? Iya, Asensio. Asensio terus Sama Tchouaméni. bahkan Valverde bek kanan. Valverde yang ya biasanya dia kadang flank, mainnya jauh di sayap kanan, terus di gelandang dia jadi back kanan. Ini gimana City lu nggak ngeliatnya? bisa kill the game aja bang sebenarnya. Babak pertama Ya. itu dominasi bang, tapi nonton kan? Babak Ya. pertama dominasi, harusnya bisa lebih dari satu itu. Babak pertama, babak kedua malah kendor. Emang City kalau di babak pertama tuh, aduh. Tapi ini nunjukin bahwa Pep tuh konsisten bang. Konsisten apa? Konsisten ke comeback. Aduh. Feyenoord ke comeback. Iya. Udah unggul ke comeback, lawan PSG udah unggul 2-0 ke comeback. Itu aduh, PSG lu kalah sama PSG sama aja menghina sepak bola. Ya kan bang? Bener itu udah titik menjadi terendah. klub sepak bola tuh kalah sama PSG. Menjadi klub sepak bola, menjadi pelatih, menjadi pemain itu kalau kalah sama Paris Saint-Germain emang gue udah bilang Manchester City nggak bakal juara Liga Champions sih. Betul. Ya karena klub terkutuk gitu. Nah tapi ini ke City dulu nih, babak pertama dulu lah. Nggak, dari starting line up-nya lu udah puas belum sama starting line up-nya tuh? Starting line up treble winners sebenarnya, tanpa Gundo, Mbak Walker. Walker, enggak ada Walker nggak ada, Walker. treble winner. Cuman Gundo doang sama Savinho-nya tuh. Iya kan baru Savinho ya. Ya, Kok bisa? Savinho. Terus? Iya, jadi menurut gue puas banget lihat John Stones main defensive midfielder sendirian tuh kayak anjir, ini yang kita butuhin ternyata. Ya. Di babak pertama ngeliat buat kan, nutup buat nutup semuanya gitu di lini tengah. Jadi kayak masang 5 back four tuh menurut gue malah ngerinya tuh muter-muter di belakang doang gitu. Maksudnya yang muter-muter biarin Anthony aja, lu main mah ke depan. Iya, terus. Jadi gue puas sebenarnya babak pertama. Babak kedua tuh udah tuh Akanji pakai split segala sih bang. Ya kan? Iya. Dengan Vini dia split Iya. Grealish kenapa Grealish? Grealish juga Mentalnya kali ya, nggak kuat Enggak, lawan Madrid. cedera. Oh cedera. Dia Mentalnya nggak kan kuat. sebenarnya dia tuh jarang starting bang. Tapi lawan Madrid langsung starting line up gara-gara ngasih 1 assist waktu lawan Leyton Orient. Nah sebenarnya kalau yang dibaca sama jurnalis Manchester City, Sam Lee, Grealish itu dimasukin nama Pep itu buat pemain Madrid dapat kartu kuning. Karena kayak Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Endrick, sama satu lagi siapa gitu, kalau dia dapat kartu kuning di match itu, di leg 2 dia nggak akan main. Oh iya. Malah dia yang kena tumbal cedera di babak pertama. Ya, terus ada Haaland berjalan normal ya, Haaland golin pertama. Guardiol juga maju-maju. Guardiol itu yang gila sebenarnya. Menurut gua itu
gue nggak tahu posisinya dia apa tuh waktu semalam tuh back kiri enggak, tapi bisa tahu-tahu di depan. Waktu mundur ada dia juga everywhere, walaupun ini babak kedua bang. Emang City tuh musim ini babak pertama FC aja, babak keduanya selalu aneh. Kenapa bisa begitu? Pergantian pemain yang nggak efektif, pemain yang jelek. Buktinya kalau lo di Liga Inggris main tuh babak kedua pergantiannya selalu efektif. Babak kedua Rico Lewis masuk, udah pirasa tuh udah nggak enak. Kayak Fernandinho ya. Iya, nyebelin jadinya itu sama kayak waktu zaman di comeback juga. Fernandinho masuk dikolongin sama Vini tuh, gimana ya, anak muda Abu Jahal jadi nyebelin gitu bang. Lu kalau lihat Rico Lewis mah kayak ngelihat siapa ya? Minggeza bang, kayak zaman Minggeza tuh. Dan posturnya juga nggak terlalu gede kan buat ukuran back sayap aja. Lu anak muda disuruh ngejaga juara 2 Ballon d'Or juara 2 Ballon d'Or. Tapi juara 1 yang di Arab tuh siapa? Si Vini dapat kan yang dari Ronaldo. Ya nggak apa-apa lah, itu emang temenan kan mereka. Temenan. Kan, PR-nya kenceng Real Madrid. Terus tapi kalau di babak pertama kipernya si Manchester City bukan Ederson. Betul. Itu meninggal di awal tuh. Betul, meninggal di awal tuh. Ederson emang menurut gue bang yang kalah sama Arsenal 5-1 itu karena nggak ada Ederson juga. Boleh. Karena yang bisa ngalirin bola itu Ederson. Tapi Real Madrid dapat momen gara-gara Ederson juga. Di gol keduanya kan, dia salah passing, lu udah menang malah passing ke Jude Bellingham. Iya. Nah itu dapat momen tuh. Mungkin bagi City ya bang ya, yang menang waktu 2-1 tuh game udah kelar. Tapi kan kalau Madrid beda. Sebelum peluit akhir bunyi itu game baru kelar tuh kalau bagi Madrid. Tapi kalau lu ngerasa tuh udah sesuai ekspektasi lu gak di babak pertama lah? Babak pertama sesuai ekspektasi. Karena itu beneran City yang dominasi pemain. Lu sampai babak kedua bahkan, sorry gue potong, sampai babak kedua maunya kayak begitu. Iya nggak apa-apa babak kedua. Iya. Karena solid, nggak bisa ditembus bang. Ya bisa ditembus dan golnya Mbappe juga. Mana nggak bisa ditembus, orang sering Mbappe sering. Vini babak pertama sering Ji. Iya tapi kan masih solid bang, masih bisa ditutup kanan itu kiri. Gara-gara si itu aja si Ederson langsung ke Ederson buset. Tapi ini bang main 5 back kan enaknya kayak gitu. Lu bisa bertahannya jago. Cuman kalau ya ini salahnya menurut gue ya Pep Guardiola yang kata kayak taktik tapi dia nggak masih mentingin high defensive line lawan pemain yang punya pace kencang semua. Coba lu berarti yang mazhab Pep Guardiola kayak taktik kan? Coba lu bisa deskripsikan apa yang dimaksud kayak taktik pada pertandingan semalam. Kalau semalam nggak kayak taktik. Itu mah miskin. Yang kayak taktik malah Ancelotti yang dibilang miskin taktik. Ya itu kayak taktiknya Ancelotti ya, pergantian yang efektif. Kevin De Bruyne dari awal main nggak ada efektifnya sama sekali bang. Ya cuman 1 kali operan kunci ke Haaland yang nggak jadi gol doang itu kan. Nah itu selebihnya gue udah pengen banget tuh kayak menit 70 udah Marmus masuk kayak gitu. Itu dia. Gue pikir juga Marmus di babak pertama. Gue ngerasa soalnya si KDB tuh udah nggak kuat 90 dan udah turun selevel malah di KDB sebelumnya. Kenapa nggak Marmus langsung? Yang gue ngerasa ya Marmus tuh sama kayak si Asensio nih secara mental, karena dia juga lagi pengen butuh spotlight. Betul. Kayak misalkan ayo dong lu jangan ngelihat Saka mulu atau ngelihat di Liga Inggris, tapi yang lagi mentereng banget. Ngelihat juga nih gue nih Marmus nih si Marmus sama Asensio kan juga jangan Kubarsi doang nih lu lihat gua. Makanya kayak dia passing nggak sebagus Kubarsi tapi ada ngototnya kayak gitu. Harusnya si Marmus tuh di menit-menit awal lah. Kenapa tuh? Emang nggak pragmatis juga si Pepnya? Ini tuh udah formasi yang treble, dia kira tuh ya, tapi kan formasi treble tuh udah kebaca sama pelatih lain pasti gitu bang. Cuman ganti Savinho sama Gundo doang itu. Dan Kovacic juga itu impostor tuh, dia masuk tuh back pass ke Rico Lewis. Ya ampun itu mah. Harusnya nih bang, gue lebih mending Akanji cedera nggak apa-apa keluar, tapi jangan Lewis yang main. Sisa siapa sih itu? Kusanov ada. Kusanov pucet lawan Arsenal pucet. Tapi seenggaknya dia kan nggak main lawan Arsenal. Kusanov lawan Chelsea. Lawan Chelsea pucet gerabak gerubuk di awal. Lawan Leyton Orient dia ngegolin 1 walaupun nggak sengaja. Iya. Cuman kalau lu mau main dengan sih. dia kan gambling banget. Pace-nya kan kenceng. Maksudnya kalau lu udah masa Luis bang, gimana lu kalah? Kayak ngeremehin Vini lu. Ngeremehin Vini. Maksudnya Kusanov aja gitu. Dia udah pernah di Liga Prancis yang lawan-lawan kenceng-kenceng juga. PSG ayo, makanya kalau mau diadu sama Kusanov tuh ayo. Iya. Biasa latihan sama beruang kan orang Uzbek tuh. Nah, ini sama Vini diadu. Biasa pijit juga udah ini duluan, udah lentur duluan. Tuh. Iya. Nah, di babak kedua, nih gue ngeliat nih, maksud gue setuju sama yang lu bilang. Kelihatannya Pep Guardiola yang miskin taktik karena long ball direct ke Haaland dan second ball-nya juga jarang dapet.
Madrid babak kedua itu kelihatan banget. Bahkan dari babak pertama dia tahu kapan harus main high, dia tahu harus main mid kapan, dia tahu kapan main low. Pas awal-awal 15 menit pertama main tinggi tuh, sama-sama pengen cari gol juga. Pas udah kebobolan dia agak tinggi, lebih tinggi lagi. Nah, satu sama di tengah mid nungguin. Gue bilang, kan gue udah bilang, nih Madrid kalau udah nungguin bola itu udah bahaya. Karena dia emang spesialis nunggu bola lepas. Yang lari kan Vini, Rodrigo, Mbappe gitu semua. Model-model. Tiga-tiganya kenceng. Dan kelihatan udah 2-2 aja dia udah low block tuh. 2-2 low block, kayak gue ngeliat Gundo masuk sama siapa satu lagi? Marmus. Ya ngapain menit 88 ya? Ngapain? Jadi itu gara-gara Gundo masuk, Stones ditarik ke belakang, jadi dua sama Diaz tuh. Defense-nya hilang tuh, kosongnya. Kosong. Jadi dia pengen nguasain lini tengah, malah dia eksploitasi balik ke Madrid. Yang lebih ada Baru masuk Modric lagi. Gimana Ya. tuh maestronya baru masuk di akhir. Itu makanya gue bilang Ancelotti nggak semiskin taktik itu sebenarnya. Ya kan, maksudnya nggak semua orang bisa masukin pemain yang tepat di waktu yang tepat, kecuali Ancelotti. Brahim Diaz masuk langsung golin. Iya. Pemain akademi City, Brahim Diaz. Ya itu gimana sih, dia kan akademi City. Pertama kan nggak selebrasi. Nggak selebrasi waktu Bellingham golin, selebrasi maksudnya selebrasi aja dari awal, nggak apa-apa, nggak ada yang peduli juga. Gitu. Lo pengen dibilang respect, tapi di gol ketiganya enggak. Iya ngegolin. Nggak ngegolin, maksudnya nggak. Selebrasi. Selebrasi, maksudnya dari awal nggak ada yang peduli juga fans City gitu. Selebrasi lu juga nggak berkesan banget ya di selain di akademi bagus. Dulu juga akademi Malaga maksudnya, bukan akademi City banget, nggak kayak Foden ya. Nggak kayak Foden, nggak kayak Palmer gitu loh. Karena ya kalau dilihat dari Ancelotti, misalkan kalau Ancelotti tuh emang dia pragmatis, cuma udah tahu dia ketinggalan berapa harus ngapain, imbang harus ngapain. Pep kan nggak ada tuh kayak gitunya. Jadi kalau menurut gua Ancelotti ya nggak miskin taktik, cuma cara mainnya aja yang nggak lu suka mungkin. Itu ya, kalau cara Ancelotti. mainnya yang di sepak bola modern mungkin orang banyak yang nggak suka gitu kan. Tapi Pep itu Bang Apip dulu kan di Barcelona zaman Pep juga ngikutin kan. Ikutin. Dia tuh kalau emang udah kalah tuh kayak gitu Bang ya. Kayak ya udahlah bodo amat, gue eksperimen sekalian pas kayak udah kalah. Ada Kalau Arsenal tuh kan 3-1. Dia kayak ya udah gue udah sekalian eksperimen aja dah. Ya, Mau kalah banyak eksperimen. sekalian enggak apa-apa gitu. Emang kayak gitu dia. Cuma kan pas di Barcelona kalau mau eksperimen, pemain-pemainnya masih Bojan, masih bagus-bagus juga. Iya. Jeffren aja juga masih perangkatnya masih bagus. Perangkatnya masih bagus. Jadi lu mau eksperimen di satu posisi, backbone-nya tuh masih jalan semua. Mau ganti siapa sih dia kalau di tengah-tengah, kayak entah Fabregas masuk. Fabregas juga pemain yang bagus. Iya, Fabregas bagus lah Bang. Nah iya, makanya jadi nggak bisa di-compare tuh. Kecuali lu eksperimen di 2 atau 3 musim sebelumnya, City masih lengkap kan, squad AB-nya itu nggak ada. Nih sekarang yang nunjukin waktu City mau treble kan ketika disorot benchnya sama pemain intinya itu kualitasnya hampir sama. Sekarang kan berbanding terbalik gitu. Jauh banget. Berarti gimana itu Pep Guardiola bagusnya kalau ada privilege? Kalau ada privilege, setuju banget Bang. Maksudnya emang pelatih kalau dikasih enak terus, kalau nggak menang gimana gitu, nyebelin juga. Kan katanya kalau kata orang TikTok nih Bang, Pep mau dicerai kayak gitu. Nggak. Tapi kalau lu ngelihat udah ini misalkan match udah selesai gitu, kayak gol terakhir juga blundernya si Luis ya. Luis mental Vini itu nggak konsentrasi aja tuh sampai akhir tuh. Mental udah Bang, itu tinggal mental. Terus nah di babak kedua Ji, ini parah banget. Maksud gua kehitung peluang pertama City di babak kedua itu menit 70. 70 tuh si siapa ya? Yang ada trupas dari si KDB. Itu satu doang. Haaland ya. Haaland sama ya udah yang penalti. Ada lagi gak? Ada yang awal-awal baru babak kedua. Langsung babak kedua berapa detik langsung nyerang. Tapi udah, itu doang selebihnya. Udah, bener semati itu tuh. Kayak nggak ketahuan apa gara-garanya, motivasinya atau apa. Itu Bang, tadi dia udah ngerasa menang aja. Gua ngeliatnya City tuh kayak dia lah dari di atas kertas jujur Bang, main di Etihad tanpa pemain inti, udah ngerasa menang dong. Fansnya juga udah ngerasa menang. Pemainnya pasti Haaland bisa ngebobolin yang nggak pernah ngebobolin lawan Madrid, ngebobolin gara-gara nggak ada Rudiger, udah ngerasa menang, udah pasti dong. Sedangkan Madrid tuh mental itunya tuh lu tanpa siapapun, karena kalau lu punya mental fight till to the end tuh masih bisa lu menang. Nah itu yang nggak ada di City tuh. Jadi konsentrasi sampai akhirnya itu sih yang City nggak ada sih. Masalah pergantian juga
Terus kalau ada data fakta-fakta selain Brahim Diaz gitu, ada lagi gak yang sebenarnya gue juga lagi mikir nih, masalahnya tuh serumit apa sih, kayak sampai 7 match gitu, kayak misalkan nggak menang, atau kayak kemarin sama Arsenal kalah, Pep gini-gini, kayak lagi kenapa, lagi ada apa sih? Lagi ya kalau itu gua Terus nggak tahu. yang mukanya di sakit-sakitin Oh, sendiri. kalau yang Pep mukanya sendiri kan emang karena ada masalah pribadi kan, masalah pribadi sama istrinya gitu. Jadi nggak Iya usah. iya iya iya. Tapi kalau Nggak, misalnya non teknis. tapi kalau misalnya yang kalah itu sebenarnya Bang ya, Rodri itu jadi salah satu kunci sebenarnya. Gue percaya sih Bang, Rodri emang beneran Pep itu tahu lah betapa pentingnya seorang DMF di Iya. sistemnya Pep Guardiola. Busquets yang lambat aja kayak gitu aja sepenting Iya, itu. iya. Yang kayak orang melihatnya apaan sih nih, Ngapain gelandang dia? cuma oper-oper doang gitu. Padahal sepenting itu. Iya, 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 Nah, iya. itu menurut gue kehilangan Rodri habis lawan Arsenal yang waktu itu cedera, City langsung goyang. Kayak Pep kehilangan Busquets atau kehilangan Messi mungkin masih bisa menang. Kehilangan Haaland masih Berat bisa sih. menang. Tapi kalau kehilangan Busquets gitu, waktu Iya, iya. zaman prime-nya itu loh Bang, susah kan menangnya. Iya susah nih, mas gue ngelihat kayak misalkan apalagi main di Bernabeu gitu. Aduh. Gimana tuh? Nggak Udah berapa. tinggal aja keajaiban tuh, udah ikhlas. Kalau misalnya gue mending itu sih Bang, apa namanya, dibikin diare satu squad biar menang WO aja udah. Nang WO 3-1. Iya 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 iya. Dibanding lu nggak ada niat main terus endingnya nanti abis ini misalnya langsung ketemu siapa lagi, ketemu Barcelona, udah mau jadi apa City. Emang dia nggak mau nonton Barcelona cara ngalahin Madrid gitu? 10 pemain juga tetap bisa, maksud gue kayak kan segampang itu ngalahinnya. Itu karena udah terbiasa kali Barcelona ketemu Madrid ya. Iya, Jadi benar, udah benar, tahu benar. kayak wah Ancelotti arahnya ke sini. Kan kalau di City kan bisa dibilang momen untuk ketemunya setahun sekali doang. Iya, itu di Liga UCL, Champions. di Liga Champions. Dan Memahaminya lebih. Gue pikir malah gini, kan kalau rekor pertemuan si Pep sama Madrid itu kan lebih banyak ketimbang si siapa Ancelotti ketemu timnya Pep. Kayak gitu tuh, gue pikir kayak ini lebih paham nih situasi Madrid kayak gimana, pernah ketemu Madrid di momen pelatihnya siapa lah kayak gitu, lebih memahami Madridnya, nggak kayak gitu ternyata. Enggak kayak gitu ternyata. Mental Bang, kalau udah UCL tuh mental beda. Kalau Liga tuh oke, minggu depan gue bakal bisa comeback gitu. Minggu depan gue bakal kembali ke top performance. Tapi kalau misalnya kompetisi, kalau udah sekali kalah, lu nggak bisa eksperimen lagi di next berikutnya. Itu yang menurut gue yang ngebuat mental pemain City tuh belum ada nyampe situ. Walaupun sempat ngalahin Madrid 4-0 itu juga formasi terbaiknya City yang ngalahin Madrid 4-0 itu. Tapi ya musim ini pemainnya kalau ini nih ya, kalau dari yang di Athletic bilang pemain City tuh udah kenyang. Jadi udah nggak ada asa lapar untuk Hasrat. Hasrat lebih ke hasrat. Udah treble gitu. Apalagi yang mau dicari. Seenggaknya gue kalau misalnya pindah kemanapun gue punya, gue ini part of treble, part of century, ada kayak gitunya. City kayak gitu. Udah nggak ada yang dikejar lagi, makanya itu kalau pemain Madrid tuh masih lapar terus. Iya. Pokoknya kalau Kayak dia kan kayaknya tradisi Liga Champions. kalau musim ini 15 UCL, tahun depan gue harus 16. Ya gitu, birokrat tuh orang-orang Madrid kalau Sedangkan kalau kayak pemain-pemain muda zaman sekarang kalau udah dapat sesuatu aja puas udah langsung. puas. Iya Makanya iya. Foden iya. angin-anginan kayak gitu mainnya. Nah, kayak gini misalkan. Coba gue cari alasan selain gak bisa kill the game. Apa alasan si City kalah lawan Madrid? Mental, udah Bang. Yang Simple mental. nggak secara strategi coba. Itu lu yakin kayak lawan Madrid mau ball position terus sampai akhir? Sampai babak kedua kayak bener-bener ngebantai kill the game, pengen kayak gitu? Iya, pengennya kayak gitu. Gila. Kalau 4-0 kan itu kan kill the game, Bang. Aduh, Lu udah dikejar terus. Maksudnya lu unggul, nggak puas di unggul 1, Iya. di unggul 2, di unggul 3 karena Pep selalu ngomong 2-0 itu belum menang. 4 baru menang. Kayak gitu. Karena kalau 2-0 lu kebobol 1 apa namanya? Pemain lawan dapat momen, ruang-ruang kebuka. Sepak bola itu tentang ruang, kalau kata Pep kayak gitu. Dianya ngelakuin Nah, sendiri. dia kenapa nggak ngasih ruang buat Madrid nyerang? Kayak misalkan biar dapat nanti kalau counter attack dapat overload, dapat apa kayak gitu. Duh, ini yang rada Rada egonya, Bang. Ego Kayak sepak bola menyerang. ini kenapa ini Bang, ini ya, kalau bagi sebagian orang yang ngikutin Pep mungkin kenapa Pep nggak mau beli gelandang bertahan musim ini? Maksudnya Nico aja Kenapa? bukan gelandang bertahan murni kan? Iya. Karena dia pengen ngebuktiin gue Pep Guardiola tanpa
nih gue bisa buktiin nih, gue bisa menang tanpa pemain andalan gue. Yang ternyata nggak bisa, emang kayak gitu. Kayak Power Ranger, nggak ada Power Ranger merah juga kalah terus. Gua sebenarnya pas kayak si Savinho, gue gini, dari starting line up si Manchester City, gue tahu orang yang bisa duel 1 lawan 1 sebenarnya ada 2 tuh, Savinho sama Grealish. Walaupun si Grealish tuh udah turun juga, jarang tuh dia kayak lewatin. Dulu kan bisa tuh 1 lawan 1 gitu, kayak dia nggak ada Doku, nggak ada pemain-pemain yang nusuk, itu masih berpikir masih bisa tetap menang gitu lawan Madrid yang nanti kalau dia lagi ultra defense kompleks banget. Masih bisa kepikiran menang gitu dengan oper-operan doang. Makanya itu bang, yang dengan kalau main kayak gitu dia kan pengen main position sebenarnya. Kenapa dia masang 5 back? Ya karena dia main position banget. Masang 5 back yang solid ke tengah John Stones-nya. Karena dia pengen main position yang ya kalau misalnya kayak gitu di counternya sama Madrid udah dapet. Main high press aja. Di high press banget. Kayak lawan Arsenal buktinya City kalah 5-1 gara-gara di high press dari awal. Jadi menurut gua Madrid semalam tuh kayak dia tahu caranya menang aja. City tahu cara menang penguasaan bola, tapi nggak tahu cara menangin game. Madrid tuh bisa tahu cara menangin gamenya, walaupun penguasaan bolanya kalah. Karena yang pentingin kan menang. Betul. Fans nggak peduli statistik lu posisinya berapa tuh nggak peduli. Wah, lu udah nggak peduli tuh kayak gitu. Hasil akhir pokoknya gua mau udah bukan sepak bola, yang penting sepak bola indah. Nggak perlu gua kayak gitu. Kayak maksudnya kalau bisa main bagus dan menang bonus. Kayak kalau lu main jelek, kalau lu main bagus, kan banyak orang bilang kalau lu main bagus kalah nggak apa-apa nih. Enggak anjing, maksudnya ya pasti tetap ada menang. Iya. Tetap harus menang. Lu main bagus tapi kalah sama aja bohong. Buat apa ya main bagus tapi kalah? Iya. Haaland ini dijadiin pemantul aja semalam, cuman nyampe di lini tengah doang gitu bang, jadi pemantul. Maksudnya kalau beli jadiin pemantul, beli trampolin aja kayak gitu, jangan pasang Haaland. Kalau tugasnya buat mantulin bola doang kan harusnya, emang tugasnya dia golin doang, selain golin apa? Jadi pemantul dari Ederson gitu, pemantul nanti ada. kayak Second ball-nya nggak dapet, second ball-nya. Kayak yang lawan Chelsea, Bang Abi kan live action. Nah itu kan textbooknya Manchester City, Ederson ke Haaland, Foden lari. 2 kali assist itu si Ederson deh. Iya, makanya itu yang nggak berjalan bagus waktu lawan Real Madrid. Tchouaméni juga tiba-tiba jadi Nesta dia. Bagus deh. Itu juga pada Tchouaméni sama Vinga tiba-tiba ada di mana-mana itu juga. Wah, itu nggak bisa. Sih, Bang. Iya. Ya kalau gue Madrid gue juga ngelihat kayak emang terkadang Madrid nih justru lagi tanpa pemain inti, beberapa pemain inti dia malah kayak nunjukin pemain-pemainnya tuh yang tadi nih kita mentalitas Madrid kita harus tunjukin, apalagi nih Liga Champions. Betul. Yang dibilang nih rumah gua nih Liga Champions panitia atau panitia ya kan. Emang kalau misalkan lu lihat cuplikan-cuplikannya sekarang kan baru muncul tuh emang panitia tuh. Cuma tapi setelah itu emang ya bagus aja, kerja kerasnya ada, mentalnya menang, terus kemauan menangnya lebih gede daripada kemauan menang Manchester City. Itu sih gue kayak Asensio diduetin juga tiba-tiba ya emang bagus sebenarnya dia. Jadi ya udah malam itu emang menang Madrid kalau gue bilang. Tapi kalau City udah kalah sama PSG harusnya emang nggak usah kaget kalau kalah sama Madrid. Betul. Ngapain lu kaget kalah sama Madrid? Nggak expect banyak juga sih sebenarnya match malam. Harapan ada, cuman ya Madrid gitu. Ya. Tapi kalau gue kemarin sih mikirnya imbang sih. Pas gue udah sama, anjir bener nih gue. Luis. Iya. Masuk. Ini udah di babak di leg kedua nggak ada yang pemain cedera bisa sembuh atau kayak player. Nico. Terus berharap lancar. Masa iya? Cuma pengen kalah di Santiago Bernabeu mainin Rodri. Biar maksudnya dibalas sama fans Madrid kan kalau di Etihad dikasih lirik apa namanya lagu Oasis nanti dibales tuh di. Gue jadi kesini arah ini. Kalau gue gini, dulu kan gue benci sama Manchester United, bukan benci sama permainannya, sama tingkah pemainnya, sama kadang ada pemain yang belum terlalu jago banget, belum ngebuktiin sesuatu, tapi udah songong kayak misalkan gitu. Nih City ini udah mulai ada ke arah situ nih. Iya, semenjak Rodri dapat Ballon d'Or. Yang lain-lainnya nih juga ngikut-ngikut. Ada kayak gitu-gitunya nih, bahaya nih. Yang tengil sebenarnya kan cuma Bernardo doang bang semalam bang. Bernardo Silva. Emang tengil banget kan, selebihnya overall oke gitu. Cuman kalau yang emang gua ngerasa dari dapat Ballon d'Or dia tuh star syndrome banget Rodri kemana-mana podcast jadi tiba-tiba jadi statement. Ini juga statementnya juga aneh-aneh banyak. Iya. Anak muda jangan dikasih privilege kayak gitu bang ya. Kalau dikasih prestasi tuh kadang suka songong. Tapi kan itu emang prestasi. Prestasi sih. Iya. Udah. Jadi masih ada harapan nggak lu di
mungkin lu udah kalah sama PSG nggak bakal juara Liga Champions kalau menurut gue ya. Tapi nggak kalah sama Madrid kali. Ya semoga deh di leg kedua. Siapa bro? Nggak kayak Savinho tuh yang gue harapin bisa 1 lawan 1 nggak kelihatan terlalu. Doku juga masih cedera. Lu mau? Oh ada nih. Oh ada udah bisa nih kira-kira. Di bench ada. Iya maksud gue harus ada pemain satu yang buat nusuknya juga. Lu nggak bisa. Madrid tuh harus kayak gitu bang ya? Harus dong. Harus apalagi ketika dia udah udah low nih. Harus ada Yamal dan Rafinha-nya. Kalau berkaca dari kemenangan Barcelona ya, maksud gua untuk membongkar yang space yang dibangun segaris nih. Kebongkar dulu itu satu biar ngacak lagi, masuk lagi pemain. Makanya siapa? Bernardo kayak bisa dah dulu dah. Foden juga bisa dah dulu sama Madrid. Bang, tahun ini lagi kayak lu lihat wingnya Madrid bang, wingnya City nih dapat bola back pass. Iya itu, udah itu susah. Jadi buat menang Liga Champions susah tuh. Gvardiol, back. Iya, semalam kan sian. dia bang tuh bang. Sian, iya yang asisnya juga ya. Yang asisnya pakai dada. Banyak yang ngomong tuh itu gol offset. Tapi enggak kan, ada teknologi yang yang segaris itu yang beneran bisa ngelihat tanpa garis lagi. Aduh apa ya? Yang human, yang langsung human ya, itu emang gol walaupun lama tuh ngambil keputusannya. Sama katanya golnya vouchernya si Foden tuh haram kata fans Madrid komen-komen TikTok. Dia nggak baca, dia nggak nonton kayaknya bang. Nggak nonton yang mana? Nggak nonton highlight itu, iya highlight bangun ngatain fans City dan ngatain fans Barcelona juga karena menang lawan City kayak menang lawan Barcelona. Ada yang komen, buka bang bajunya bang, luarnya City, dalamnya Barca itu kayak gitu bang. Bahkan iya. Fans Barca. Tapi gue nggak tahu ya, gue kan fans Barcelona ya. City Madrid, gue senengan Madrid yang menang loh. Dengan sekarang ya, mungkin kalau 2 tahun 3 tahun lalu gue pengen City yang menang, tapi kayak anjing enggak, ini yang sepak bola Madrid sekarang. City-nya lagi dalam goyah. Ini kalau misalnya City star syndrome-nya ada juga. Kalau sampai juara Liga Champions emang kalau nggak curang apa ya? Gini loh bang, apa ya kan? Udah ya, babak kita ketemu lagi di leg kedua lah ya. Leg kedua. Prediksi leg kedua deh. Belum dapat wangsitnya. Nanti tuh ada gosip-gosip apa dulu, info internal apa dulu. City bisa menang lawan Madrid tapi nggak bakal juara Liga Champions karena kalah sama walaupun haram. Walaupun lolos gitu. Iya. Tetap enggak gua. Ada Barcelona Liverpool. Iya. Finalnya Barcelona Liverpool. Yoi. Angkat dulu dong nih baju gua nih. Nah. Bagus banget. Ini gua tag di studio Grombol nih. Jadi kalau kalian punya TikTok pasti tahu studio ini, pasti FYP. Ini juga udah banyak Ji yang beli Ji, ini Ji. Dulu lu yang bantuin gue ya? Iya. Yang udah mau dikirim santet, chat. Ini banyak juga nih. Nih guys yang udah gue tutup Ji ini. Ntar kalau banyak lagi baru gua cover. Iya kan? Mantap ya? Mantap. Ini Messi, ini bukan Ronaldo, ini Bang Dodo namanya. Bukan Ronaldo. Diserang gua ntar kalau Ronaldo. Kalau Bang Dodo enggak. Cakep nih, emang dia raja kan. Raja. Ini kan hamba rajanya. Oh, ini ceritanya rakyat biasanya. Yang minta kesejahteraan sama raja ini. Iya, udah gitu aja. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kalian suka sama Naji, ini lagi aktif banget di TikTok. Satu hari satu teman-teman. Apa namanya Ji? Naji Rabani itu info-info seputar. Woi, iya. Udah DM-an sama jurnalis City. Beneran tuh. Soalnya lu kan City. Bener. Ada kelas. Kayak dikasih tahu bursa transfer nanti ngincer 2 orang kayak gitu dikasih tahu. Namanya belum boleh dikasih tahu. Namanya. Tapi kemarin itu 1 minggu sebelumnya gue tahunya, tapi minggu ke depannya udah keluar sebenarnya. Yang diincar 2 orang nih, duo Leverkusen. Sama Florian Wirtz. Nah, kayak gitu bisa lawan Madrid tuh. Bisa tahun depan berarti kan. Musim depan bisa Frimpong tuh. Udah gitu aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.